Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam Yesus yang saya kasihi dan dikasih Tuhan Yesus. Kita sekarang mau melihat jiwa-jiwa yang ada di kolong-kolong jembatan, bagaimana malam Idul Fitri ini mereka ini. Ya, saksikan terus. Itu. Kirain tersangkut tadi. Ya, seru saudara. Ya, hati-hati. Hati-hati dulu. Bisa ini. Bisa loh. Mangganya sini. No, terima, api, terima, mengalir kuasamu itu, mengalir, terima, terus, api, bakar, terima, penuh, lepas, dalam nama Yesus, Jama Roh Kudus, bawa Roh Kudus dia untuk menikmati kerajaan, bawa Roh Kudus untuk mengalami pribadi, bawa dia, lepas, terus, api, penuh, terima, Roh Kudus bawa Roh untuk menikmati kerajaan, bawa Rohnya untuk mengalami pribadi, bawa penuh, terima, terus, api, bakar, api, tegar, bakar, lepas, api, bakar. Ngalami apa? Baru kali ini ngalami gitu ya? Iya. Nah, apa yang kamu rasakan? Banyak aja Pak, jadi kayak sejak saya itu banyak banget. Pandang Yesus. Hadirat urapan dan kuasa Tuhan sedang bekerja. Mengalir. Hadirat urapan dan kuasa Yesus sedang bekerja atas. Sebagai duta Kristus aku datang ke tempat ini bukan asal-asalan. Karena perintah Tuhan aku datang. Karena itu terima. Penuh. Yesus mengasihimu. Amin. Udah makan belum? Udah. Hah? Udah. Betul. Kenyang atau lapar? Ya masih lapar sih. Lapar. Beli sesuatu. Saya sering makan di pinggir jalan 10.000 bisa beli barang, 20.000 bisa 10.000, tergantung kita. Ya. Tuhan berkati ya. Ya. Mana lagi jiwa yang di sini. Itu biasanya di sini mereka. Hah? Kemana? Hah? Nah, biasanya mereka di sini saudara. Kita cari-cari, mereka nggak ada di sini. Biasanya kan di sini mereka kan? Nah, pergi. Jadi nyari.
Dia yang telah menebus kita, sehingga kita bukan lagi milik dunia ini. Kita adalah milik Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah tebus kita dari duniawi ini. Urapi kami Tuhan dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Biar api kudus dari takhta-Mu membakar kami. Hati kami terus bergelora, bergairah, bersemangat. Roh kami tetap berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal terhadap firman Tuhan, terhadap Kristus Yesus. Tidak akan gentar, takut, ciut, tetap maju di dalam Yesus. Karena kami yakin betul di dalam Yesus kami dijagai, dilindungi, dipelihara. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Dalam Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Silakan banyak Tuhan, banyak Allah, tapi Yesus nama di atas segala nama. Semuanya harus tunduk kepada namanya. Karena kami hanya mengenal ada satu Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kami bersyukur pada hari ini kami diberi kesempatan untuk menyembah, memuji Dia. Terimalah penyembahan pujian kami ya Yesus, biar berkenan di hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Lewat penyembahan pujian ini hadirat, urapan, dan kuasa Tuhan bekerja dengan maksimal di dalam hidup kami, sehingga semua kami yang merasa letih, letoy, lesu dibebaskan, dilepaskan. Hati kami bergelora, bersemangat kembali, karena kami tidak hidup lagi dengan cara-cara dunia. Kami hidup dari Yesus, karena Yesuslah hidup kami. Yesuslah hidup kami. Yesuslah yang memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera. Karena di dalam Dia ada kepastian. Di dalam Yesus tidak ada keraguan. Di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Yesus tidak ada insya Allah. Di dalam Yesus ada kepastian. Karena bersama Yesus kami menikmati pasti, karena di dalam Yesus ada kepastian. Oh, urapi semua kami Tuhan. Uraya kabasu kata karalabasata. Tempat ini dalam perlindungan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat jahat atas tempat ini, terlebih terkhusus dalam pesta anak domba Allah hari ini. Tidak ada setan iblis yang bisa menyerang pikiran hati kami. Semua sudah tunduk, karena semua nama harus tunduk kepada nama Yesus. Karena nama Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama, yang menciptakan semuanya di muka bumi ini, yang menciptakan semuanya di sorga, di bumi, di sorga, semuanya adalah ciptaan Yesus. Harus tunduk kepada nama Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ajar kami Yesus untuk setia kepadamu Tuhan. Tidak akan pernah ingkar janji. Tidak akan pernah kami mengkhianati. Kami tetap setia kepada Yesus. Tingkah laku dan perbuatan kami, ucapan kami tetap setia terus terhadap Yesus Kristus. Karena di luar Dia tidak ada yang bisa kami diikuti, teladani. Hanya di dalam Yesus kami dapat meneladaninya. Urapi kami Tuhan, terlebih terusus lidah, mulut, bibir hamba-Mu, kuduskan, sucikan, supaya kebenaran firman ini memberkati mereka, dan berikan hikmat, akal budi kepadaku menyampaikannya, supaya firman ini, pesan ini dapat mereka terima dengan benar, mereka terima dengan sukacita, sehingga yang sakit pun sembuh, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang hari ini tidak di jalan Yesus, mereka ambil keputusan untuk di jalan Tuhan Yesus. Karena di jalan Yesus saja kami menerima keselamatan. Urapi semua kami Tuhan, urapi semua kami, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada berkat melimpah, ada kesehatan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang meriah, yang meriah. Haleluya. Jangan tanggung-tanggung, semangat, semangat. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Haleluya, haleluya. Bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan kalau kita aja nggak semangat? Haleluya, semangat, semangat. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara,
sebelum kebenaran firman Tuhan saya sampaikan, kita saksikan video singkat ini. Tapi kalau Anda tidak cinta dengan pelayanan, video ini tidak singkat. Tapi kalau cinta dengan pelayanan, ini videonya singkat sekali. Ya, singkat, panjang, singkat itu bukan tergantung berapa durasi waktu, tergantung kesukaan kita. Ya, kalau kita cinta sama seseorang, 5 jam kita bicara, kita pikir baru 1 menit. Tapi kalau kita benci sama orang itu, ngeliat wajahnya aja nggak senang. Oke, inilah pelayanan kami tengah malam ya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam Yesus yang saya kasihi dan dikasih Tuhan Yesus. Kita sekarang mau melihat jiwa-jiwa yang ada di kolong-kolong jembatan, bagaimana malam Idul Fitri ini mereka ini. Ya, saksikan terus. Kirain tuh satu tadi. Terang. Ya, seru saudara. Ya. Hati-hati. Ini berhenti bentar. Ini bukan gampang. Kita lihat itu kita harus melewati jembatan dan muternya itu harus pegang-pegang trali. Jadi nanti di sini ada si Daniel hampir jatuh terpleset. Terus. Bisa loh. No, terima, api, terima, mengalir kuasamu itu, mengalir, terus. Ini di sampingnya Masjid Istiqlal ini, di samping ini Masjid Istiqlal ya. Nah, oke. Mengalir terus, api, bakar, terima, penuh, lepas, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah Roh Kudus, bawa Roh Kudus ya. Itu paret, God. Jadi, nah itu hampir terjadi insiden ya. Nah itu God tuh. Nah, jadi saya harus tangkap dia di God. Lanjut. Dalam nama Yesus, dalam nama menikmati kerajaan. Bawa Roh Kudus untuk mengalami pribadi. Bawa dia. Lepas. Terus, api. Penuh, terima. Ganti posisinya ya. Saya ganti posisinya. Roh Kudus bawa. Terima. Nah, terima. Roh Kudus bawa roh untuk menikmati kerajaan. Bawa rohnya untuk mengalami pribadi. Bawa. Penuh, terima, terus, api, bakar, api, tegar, bakar, lepas, api, bakar. Ngalami apa? Baru kali ini ngalami gitu ya? Iya. Nah, apa yang kamu rasakan? Main aja Pak. Jadi kayak udah saya itu banyak banget. Lebih baik. Pandang karena kita pakai handphone tuh kurang dengar ya cerita dia mengalami yang seperti tadi baru kali itu ya. Nah, terus orang dua ini bercerita kepada orang-orang di tepi jalan, dan yang di tepi jalan diajak kemari beberapa orang. Nah, inilah hadirat urapan dan kuasa Tuhan sedang bekerja. Mengalir. Hadirat urapan dan kuasa Yesus sedang bekerja atasmu. Sebagai duta Kristus aku datang ke tempat ini bukan asal-asalan. Karena perintah Tuhan aku datang. Karena itu terima. Penuh. Yesus mengasihimu. Amin. Udah makan belum?
Udah? Hah? Udah. Betul. Kenyang atau lapar? Ya masih lapar sih. Yang terakhir dipanggil ya, ibu-ibu ini ya. Nah, jadi ini tadi mereka-mereka ini tidak ada. Yang ada hanya 2 orang ini. Setelah 2 orang didoai, dia panggil orang yang di pinggir-pinggir jalan yang dia kenal. Ya ini ibu ini salah satunya. Ya. Berapa? Beli sesuatu. Saya sering makan di pinggir jalan 10.000 bisa beli. 20.000 bisa 10.000, tergantung kita. Ya. Tuhan berkati ya. Ya. Mana lagi jiwa yang di sini. Itu biasanya di sini mereka. Hah? Kemana? Hah? Nah, biasanya mereka di sini saudara. Kita cari-cari, mereka nggak ada di sini. Biasanya kan di sini mereka kan? Nah. Oh, Jadi nyari. ya, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Saudara, jam 9 malam saya diperintahkan Tuhan untuk melihat mereka karena Tuhan bicara kepada saya sangat menanti-nantikan hadirat urapan Tuhan, dan juga sebagian di antara mereka kelaparan karena memang di bulan puasa dan Idul Fitri tidak ada orang-orang yang mengunjungi mereka di kolong-kolong tersebut, disebabkan memang ada peraturan Perda yang melarang mereka untuk tinggal di situ. Itu puji Tuhan aja mereka bisa itu karena mereka cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, mungkin kira-kira begitu ya. Ya saudara, jadi ada beberapa orang waktu itu yang hadir, kita nggak masukin ke semua di sini. Akhirnya kita kasih mereka uang aja untuk makan ya. Ya karena kita nggak bawa makanan karena tengah malam saudara. Saudara, itu saya lakukan karena saya taat kepada perintah Tuhan. Karena itu hari ini judul tema khotbah kita adalah taat kepada perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Apa artinya taat? 1, melakukan perintah Tuhan tanpa berbantah-bantah walaupun tidak masuk akal. Artinya gini, ketika Tuhan ngomong nggak masuk akal, tapi kita nggak berbantah-bantah. Saya kasih contoh sederhana, lebih sederhana lagi. Tuhan suruh kita berjalan ke Grogol, sementara kita biasanya jalan kaki kuatnya hanya 1 kilo, tapi Tuhan suruh jalan kaki 10 kilo. Nggak masuk akal, nggak masuk logika kita karena kita tidak pernah melakukan itu. Nah, jadi kalau kita misalnya berkata kepada Tuhan, wah ini nggak masuk akal Tuhan, tapi karena kau yang suruh ya udahlah, kupaksa-paksa. Nah, itu bukan taat. Itu namanya dalam bahasa sehari-hari ya nggak enak hati aja kita lakukan gitu. Taat itu tanpa ada perbantahan. Jadi misalnya Tuhan bilang jalan ke Grogol, padahal kita tahu betul kondisi fisik kita itu bisa jalan cuma 1 kilo. Dari sini Grogol kan kurang lebih 16-17 kilo misalnya. Tapi kita yakin, iya siap aku jalan. Nah, itu contoh sederhana. Itulah ketaatan, artinya melakukan perintah Tuhan tanpa berbantah-bantah. Itu yang pertama saudara. Saudara, itu kita bisa lihat di dalam Yesaya 6 ayat 8 dan 9. Yesaya 6 ayat 8 dan 9. Yesaya 6 ayat 8 dan 9. Oke? 3, 2, 1. Siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untukku? Maka ini aku, utus aku. Terus sudah, oh ya, oke, ulangi lagi tadi. Mulai dari ayat berapa tadi? Ayat berapa? Ayat 6, ya. Ayat 8 dan 9 ya. Ya, ayat 9-nya. 3, 2, 1. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah suruhku,
tetapi mengerti. Jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menangkap. Jangan. Oke, baik-baik ya. Kita kembali ke ayat 8 ya. Oke. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ketika itu Yesaya mendengar suara Tuhan, dan Tuhan berkata, siapa yang mau kuutus di antara kalian ini? Yesaya bilang, ini aku, utus aku. Setelah Yesaya berkata utus aku, justru muncul ayat ini. Kemudian firman-Nya, pergilah. Jadi ternyata ketika Yesaya siap diutus, Tuhan mengutus dengan kata-kata seperti ini. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Bayangkan kalau Anda diperintahkan sama saya, kau pergi ke tempat si A, kau ngomong, ya dia dengar tapi dia nggak bakal ngerti. Gimana kira-kira? Ini bapak ini. Haleluya. Saya suruh dia pergi ke si Murni lah, yang gampang. Kau ngomong begini-begini ke si Murni, dia pasti dengar, tapi dia nggak ngerti. Lah, kira-kira gimana Pak? Aneh kan? Ngapain gua disuruh ke si Murni, suruh ngomong begini-begini, sementara lu sendiri sudah tahu bahwa si Murni nggak bakal ngerti. Jadi Tuhan suruh Yesaya berbicara kepada bangsa itu, sedangkan bangsa itu memang dengar tapi nggak ngerti nanti. Apakah Yesaya protes? Oh, kalau nggak ngerti ngapain gua pergi? Ngabisin waktu dong. Apakah Yesaya berkata demikian? Kalau Yesaya berkata demikian tapi toh dia pergi, itu bukan ketaatan. Itu hanyalah nggak enak hati saja. Banyak orang melakukan sesuatu karena nggak enak hati, tapi bukan taat. Nah, ini arti ketaatan, melakukan tanpa ada perbantahan. Terus, ya, dan siapakah? Oh, yang tadi ya. Terus, oke. Nah, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Bayangkan, saudara. Ya, suruh ngomong. Tapi Tuhan sudah tahu dia nggak bakal mengerti mereka. Suruh ngomong, bicara, tapi Tuhan sudah tahu mereka nggak akan menanggap. Mereka nggak akan menanggapinya. Biasa-biasa saja. Tapi Yesaya, dia tidak menghiraukan ayat 9. Kenapa? Karena bagi dia ayat 9 ini ada hak prerogatif Tuhan. Tapi ayat yang ke-8 itu adalah kewajiban Yesaya untuk mentaati firman Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Inilah artinya taat. Tuhan sedang cari orang-orang yang taat untuk membawa jiwa-jiwa. Bahkan kalau dalam bahasa yang kerennya, Tuhan sedang mencari orang-orang yang taat untuk memurtadkan mereka dari keyakinan mereka yang lama. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, Yesus akan cari orang-orang yang taat untuk memberitakan namanya, supaya setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku. Haleluya. Yesus. Amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Apakah gereja kita siap? Kalau gereja kita nggak siap, Tuhan nggak akan tunggu kita siap. Tuhan akan tinggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi begini ya, Tuhan itu kalau dia berjalan, terus dipanggilnya, hei Dona, Dona. Saya nggak, ini Tuhan yang ngomong loh, jangan sakit hati. Kalau saya ngomong Ibu Dona, ini Tuhan, ngerti nggak? Dona, Dona. Terus si Dona bilang gini, ya Tuhan, besok aja lah ya. Tuhan nggak tunggu Dona, ya gua tunggu duduk di sini sampai besok, nggak. Tuhan akan jalan terus. Persoalannya ketika si Dona, Ibu Dona besok taat, Tuhan sudah jauh dari dia. Dia akan berjalan sendiri untuk menggenapi rencana Tuhan.
kita tidak akan mungkin bisa berjalan dengan kekuatan kita untuk melaksanakan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melaksanakan rancangannya kalau Tuhan bersama kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang taat. Mungkin Anda berkata, Pak, bagaimana mungkin saya bisa taat kepada perintah Tuhan sementara saya tidak bisa mendengar suaranya? Suara Tuhan bisa secara langsung kita dengar dari roh kita, lewat roh kita, dan suara Tuhan juga bisa kita baca lewat apa yang tertulis dalam Alkitab. Ada logos, ada rema. Kalau kau rajin baca Alkitab, nanti beberapa pasal kau baca, ada ayat-ayat tertentu itu yang bicara menusuk di hatimu. Itulah rema. Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Misalnya dalam kondisi situasi sulit, engkau sudah putus asa, kau baca terus firman Tuhan itu. Tiba di ayat tertentu ada dicatat begini, aku mengasihi engkau. Dan ayat itu bicara di dalam rohmu. Itu artinya Tuhan sedang berbicara kepadamu. Haleluya. Oh Pak, saya maunya yang lebih jelas. Jangan rema. Makanya sering konsultasi kepada gembala. Beberapa hari yang lalu saya dapat beberapa hari yang lalu saya dapat kabar dari istri saya. Loh, katanya Ibu Dona mau konseling. Apa mau ya Pak Pendeta ya mengkonseling saya? Loh, kenapa nggak mau? Orang anak gelandangan aja kita konseling kok. Ibu Dona bukan anak gelandangan. Masih ada pakaiannya rapi-rapi kulihat. Iya kan? Itu yang nggak mandi mungkin, kita nggak tahu, entah nggak mandi, iya kan? Entah corona, kita nggak ngerti. Haleluya, haleluya. Pendeta sekarang lagi tiarap, takut berhadapan dengan orang-orang tertentu, apalagi yang nggak kenal, apalagi bangsa yang liar. Maksud saya manusia-manusia liar gitu, anak-anak yang di jalanan, itu mereka takut. Karena apa? Karena coronavirus ini katanya ada di mana-mana. Tapi yang pasti Tuhan yang ada di mana-mana. Corona tidak ada di mana-mana. Asal Tuhan ada di mana-mana, maka kau tidak kena corona. Tapi kalau Tuhan hanya ada di tempat-tempat tertentu, ya si corona ada di mana-mana, kau kena corona. Karena itu percayalah, Tuhan ada di mana-mana. Kau tidak kena corona. Haleluya. Haleluya. Ada pendeta nyembuhin orang, nyembuhin orang penyakit, sementara dia kena corona. Haleluya. Seharusnya kau yang hidup di dalam Tuhan, coronavirus tidak akan bisa menggerogoti bagian-bagian tubuhmu. Kalau dia nempel di kulit tubuhmu, dia akan mati. Walaupun demikian, saya tidak ajar Anda hidup sembrono, tetap tertib, tetap aturan kesehatan. Namun, kalaupun kau lengah, dia nempel, si corona pasti mati. Haleluya. 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 Banyak orang seringkali menjudge saya. Banyak sering orang menghakimi. Kalau gitu, pergilah ke Wisma Atlet. Saya sudah pergi ke beberapa rumah sakit, mau doakan orang yang coronavirus, tidak diperbolehkan. Karena ini di atas normal, beda, ya. Jadi kalau orang yang melakukan ini orang nggak normal, jadi dianggap saya gila, jadi nggak boleh masuk. Hanya orang yang waras yang boleh. Orang gila nggak boleh masuk untuk doakan orang-orang sakit. Haleluya, haleluya. Sekali waktu kami diundang untuk doakan orang sakit di ruangan, harus antigen. Karena 2 jam baru selesai, kami tinggalkan dulu, besok baru kami pergi ke ruangan tersebut. Jadi di antigen. Kalau rumah sakit yang elit kayak Siloam, itu Anda nggak bisa masuk ke ruangan kalau nggak di antigen. Andanya bisa di luar-luar saja, saudara. Kenapa? Karena setiap manusia dicurigai corona. Haleluya. Semua di gereja sekarang saling mencurigai. Tadi saya lewat jalan kaki ke depan sana, saya lihat orang mau masuk gereja, suruh cuci tangan dulu, baru semua dilasar. Itu kalau tiap hari hancur otak kita. Yakin saya hancur itu tiap hari begini.
Begini-begini tiap hari. Itu ada lasernya, saudara. Ya orang nggak percaya silahkan, gua percaya. Haleluya. Gara-gara mau terhindar dari corona, otaknya yang hancur. Haleluya. Makanya banyak anak-anak sekarang kan jadi hancur otaknya selama corona. Lah banyak, coba lihat. Itu kebanyakan ditembak, Pak. Jangan mau lu ditembak. Makanya setiap saya masuk bank, masuk kantor apapun, ya tangan saya. Sekali waktu ada yang nggak mau itu sapam, nggak mau dia, maunya kening saya. Emang di kening gua ada apa? Gue bilang. Lu lihat apa gua ganteng amat nih? Hah? Harus di kening? Di sini aja. Ya siapa katanya. Haleluya. Saudara, itu disebabkan apa? Semua orang dicurigai corona. Dan Anda sekarang sedang diajarkan oleh ajaran yang tidak tersurat tapi tersirat. Anda diajarkan harus mencurigai semua orang kena corona. Makanya jaga jarak. Haleluya. Itu kenapa? Karena curiga. Loh kalau gua tahu ini gak corona, ngapain gua jaga jarak? Haleluya, haleluya. Kan gak apa-apa. Karena kita mencurigai, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Haleluya. Salah kan? Gak salah. Tapi intinya itu memang pengajaran yang tidak tersurat tapi tersirat. Kita disuruh mencurigai orang. Paham Anda maksud saya? Kan betul kan? Oh ini bahasanya dalam, saudara. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, karena itu saudara, kita hari-hari ini sedang dicari Tuhan untuk mau dipakai Tuhan. Tetapi Dia mau bentuk kita supaya kita taat. Haleluya. Sehingga apapun yang kau buat pasti berhasil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang pertama, taat itu melakukan perintah Tuhan tanpa berbantah-bantah. Itu artinya ya. Yang kedua, melakukan perintah Tuhan tanpa tawar-menawar. Jadi nggak ada tawar-menawar. Kita baca di dalam Lukas 9 ayat 57. Lukas 9 ayat 57. Ini baru arti taat saja, saudara. Ya. 3, 2, 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Terus. Yesus berkata kepadanya, "Segala dia berburu di sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Terus sampai ayat 62 biar paham, saudara. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Janganlah aku tidak membunuhkan Bapakku." Terus Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati membunuhkan orang mati, tetapi kau tidak dan berjalan di mana-mana." Terus Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu." Terus Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tidak menoleh ke belakang, tidak layak. berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Jadi yang kedua, arti taat itu kita melakukan perintah Tuhan tanpa tawar-menawar. Tadi orang ini sebenarnya mau ikut Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan suruh, tapi tawar-tawaran dulu. Yang satu bilang, "Aku permisi dulu nguburkan Bapakku." Haleluya. Yang satu bilang apa? Pamitan dulu ke keluarga. Haleluya. Terus ada lagi? Apa lagi alasannya? Haleluya. Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, kau tidak boleh lagi banyak alasan. Artinya nggak boleh lihat belakang. Kalau kau banyak alasan, itu seumpama seperti orang yang membajak. Orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu orang membajak? Orang membajak itu begini ya. Kalau membajaknya pakai kerbau, ya kerbau. Kita di sini, kita akan arahkan kerbau itu gitu. Terus kita begini-gini, ya nggak bisa fokus, saudara. Jadi
ketaatan itu artinya melakukan perintah Tuhan tanpa tawar-menawar. Saya yakin semua Anda cinta Tuhan, Anda mengasihi Tuhan, amin. Anda semua mau melakukan perintah Tuhan, betul? Betul. Tapi harus tawar dulu dong. Betul kan? Haleluya. Yang satu bilang, aku kan masih umur belasan tahun. Nantilah, kalau umur puluhan tahun. Wah, puluhan tahun itu maksudnya udah 20, 30, 40, 50, 60. Ya, ada lagi yang sok percaya diri. Nantilah kalau udah umur 90. Wow, terlalu percaya diri dia. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jadi hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Jadi ketaatan itu saudara artinya melakukan apa yang Tuhan suruh tanpa tawar-menawar. Mungkin ada saja di antara saudara tadi yang mau ke gereja, mungkin nggak ada ongkos. Anda mulai tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, kalau si A kasih gua pinjam duit, baru gua pergi gereja. Misalnya, kalau Anda taat, Anda tidak peduli. Anda jalan kaki pun pasti Anda lakukan. Kenapa? Karena yang Tuhan lihat bukan masalah jalan kaki, naik BMW, naik Mercedes, naik mobil Alphard, naik mobil apapun, tidak. Yang Tuhan lihat, kau sampai di sini berkumpul menyembah memuji Tuhan. Jadi Anda tadi yang datang mau naik Lamborghini, mau naik Alphard, mau naik apa, ada yang jalan kaki, semua di mata Tuhan sama. Haleluya. Oleh karena itu saudara, kenapa saya bisa melakukan pelayanan tadi? Padahal itu lagi waktu saya mau tidur jam 9, saya sudah ngantuk. Karena saya tidur saya cepat terus, tanya istri saya. Ya, tapi nanti bangun jam 2, kita bisa ngobrol gitu. Jadi ngobrolnya kami tuh rapatnya selingnya tengah malam, maksudnya pagi-pagi. Ya. Saudara, Tuhan bilang jalan. Saya lihat anak saya juga udah malas-malasan, si Joshua. Saya tahu. Si Daniel pun hampir jatuh itu mungkin karena malas juga. Wih, kalau jatuh saya nggak tahu loh, itu ngeri loh. Itu udah, tinggi udah gitu batu semua loh. Saya bilang halo, karena dia kan sambil kamerain ini kan, kamerain. Jadi karena dia mungkin takut haus, di sana nggak ada air nanti di bawah kolong itu, dia bawa air dari mobil, air aqua itu dia bawa gitu saudara, air mineral ya. Jadi gimana? Jadi wah hampir jatuh loh, bener. Jadi kenapa nggak tershooting? Loh, yang mau nyoting hampir jatuh bagaimana tershooting? Nggak tershooting lah. Kalau tershooting berarti dia nggak nyoting, yang nyoting gua. Dia udah mau jatuh, nggak bisa nyoting, tetap kemana-mana. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, sampai hari ini dia sehat. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu, kalau Tuhan yang nyuruh pasti selamat. Saya nggak bisa bayangkan ya, kalau waktu itu dia jatuh. Pasti banyak orang yang mengecam saya. Wah, berarti Tuhan nggak suruh itu. Itu mau-maunya si Lubis aja itu. Puji Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan bertanggung jawab. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, ini masih arti taat saja ya. Taat itu yang pertama melakukan perintah Tuhan tanpa berbantah-bantah, yang kedua tanpa tawar-menawar, ya. Ini masuk kita bagian kedua. Kenapa banyak orang tidak bisa taat kepada perintah Tuhan, ya? Kenapa banyak orang tidak bisa taat kepada perintah Tuhan? Ibrani 3 ayat 8. Lihat Ibrani 3 ayat 8. Haleluya. Sudah? Ibrani 3 ayat 8. Oke? 3, 2, 1. Ya, terus di ayat yang lengkap aja biar cepat. Ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16. 3, 2, 1. Terus
sekalipun mereka mengumpulkan, bukankah mereka semua keluar dari sini? Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak orang sulit taat kepada perintah Tuhan? Karena dia mengeraskan hati. Jadi ketika ada Tuhan berbicara lewat firman-Nya atau lewat pendeta, dia bilang, wah, ini kan bukan untuk saya, ini kan untuk si A, untuk si B. Ya. Atau sebaliknya, ikut Tuhan kok sampai seperti itu sih? Ikut Tuhan mah biasa-biasa aja. Jangan terlalu fanatik sama Yesus. Jangan. Jadi ketemu Aji, Allahu Akbar. Iya. Ketemu biksu, oh, Om Santi. Iya. Ketemu apa? Sai Baba. Apa itu? Ketemu mana? Ya jadi kita ini harus Pancasila. Agama Pancasila sekarang udah ada. Agama Pancasila ya. Jadi semua agama ada di situ. Saudara, kalau kau melakukan itu supaya kau diterima orang, Yesus berkata, kalau kau menyunatkan dirimu supaya kau diterima orang, engkau tidak layak bagiku. Tuhan tidak larang kau sunat. Tapi kalau kau sunat supaya diterima orang, bagi Tuhan itu kejijikan. Haleluya. Haleluya. Paulus pernah menyunatkan anak didiknya yang satu, kalau nggak salah Titus ya. Oh, Timotius. Si Titus tapi nggak disunat sama dia. Timotius disunat, si Titus tidak. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan untuk diterima, bukan untuk dipuji. Tujuannya supaya bisa orang ini memberitakan Injil Kerajaan Allah. Silakan Anda yang laki-laki sunat, tapi kau harus bawa jiwa ke gereja. Itu baru benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau kau sunat sampai telurnya pun habis, nggak bawa jiwa, percuma kau. Haleluya. Haleluya. Sekarang sudah mulai musim, Pak. Udah mulai musim. Udah mulai keren sekarang sunat ini. Saya ketemu teman saya bilangin aja, siapa tahu dia nonton. Ibu Lili, anaknya semua disunat. Waktu saya ke situ dia bilang, anak bapak ini nggak disunat-sunat. Enggak. Haleluya. Ya kalau disunat itu memang untuk kemuliaan Tuhan, supaya ketika engkau bersama-sama orang yang sunat, Yahudi juga sunat. Orang Yahudi, Islam sunat. Kau sama-sama orang Islam mandi, mungkin habis di kolam renang, mandi sama-sama. Nah, sama-sama sunat. Nah, baru kau beritakan Injil. Itu boleh. Kita sama-sama sunat. Haleluya. Perempuan juga kalau kau masuk Islam disunat. Haleluya. Apanya yang disunat? Ah, itulah belajar kau. Jadi saudara, sampai Yesus bilang, Alkitab bilang, kalau kau menyunatkan dirimu, Paulus bilang ya, kalau kau menyunatkan dirimu supaya kau disanjung orang, diterima orang. Haleluya. Banyak sekarang saudara, orang-orang Kristen yang coba-coba polarisme, bagus sih. Coba-coba Pancasilais, bagus sih Pancasilais. Tetapi saudara jangan gabung-gabungkan iman. Haleluya. Ini gak bisa ditawar. Haleluya. Haleluya. Anda tetap menghargai semua agama. Anda tetap hormati semua mereka yang beribadah. Ada seseorang pejabat di kepolisian, ya, sampai ikut dia tarawih. Orang Kristen ikut dia tarawih. Haleluya. Di belakang tapi katanya. Di belakang. Sambil ngawal. Nggak boleh. Kalau sudah berkaitan dengan ritual, nggak boleh. Haleluya. Saudara, banyak orang-orang nggak bisa taat kepada Tuhan disebabkan karena hatinya keras. Jadi Tuhan kasih contoh seperti bangsa Israel. Itu keras sekali hatinya. Lihat sekarang. Ya. Udah PBB pun menyerukan supaya stop. Ya. Perang. Dari dulu tetap terus dihancurkannya itu jalur gajah itu. Haleluya. Dia mau buka pemukiman itu di daerah desa apa namanya? Kampung apa lupa saya. 57 keluarga ada di situ. Dia mau pusir itu. Berapa kali dia dikecam oleh beberapa negara. Tapi dia nggak peduli.
Dari dulu ini bangsa keras kepala. Ngapain dipusingi? Memang ini orang keras kepala. Siapa yang ngomong? Alkitab yang ngomong. Jadi kadang-kadang orang Islam ini pikirnya kita bela-bela dia. Bukan, Alkitab sudah ngomong Israel keras kepala. Tapi walaupun dia keras kepala, dari mulanya Tuhan datang untuk menyelamatkan Israel. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tapi karena mereka memberontak menolak Yesus, mereka bilang bukan ini Yesus yang kami tunggu, Mesias yang kami tunggu nanti akan datang. Tunggulah sampai kapan, nggak bisa datang lagi. Mau datang kapan lagi? Sekali datang dia langsung menghakimi nanti. Haleluya. Haleluya. Saudara lihat itu. Iya kan? Mereka nggak peduli, mereka nggak takut. Mau PBB kek, mau bangsa-bangsa seluruh bumi ini gabung royok dia nggak takut. Bukan karena kehebatannya menurut saya, bukan karena canggihnya senjata yang punya dia, yang dimiliki dia. Memang otaknya keras kepala, tegak tengkuk. Alkitab bilang kalau orang tegak tengkuk, iya ada namanya pedebat-pedebat itu. Dia mau kalah pun tetap aja dia mau menang aja, namanya pedebat. Gua ini kan pendebat, katanya. Dia udah tahu dia salah, nggak sesuai dengan firman, tapi dia tetap bertahan karena alasannya gua memang pendebat. Lah, saudara, ini bangsa Israel jadi diperumpamakan dengan kita, saudara. Haleluya. Kenapa kok hanya si Kaleb dengan si Joshua yang masuk? Padahal mereka melihat sama semua, melihat yang sama. Kenapa cuma mereka yang masuk? Yang 10 kenapa nggak bisa masuk? Haleluya. Karena yang 10 ini nggak taat sama Tuhan. Samanya yang dilihat si Kaleb, si Joshua, orangnya samanya di Kanaan itu, tinggi gede, besar-besar, kulitnya mungkin serem-serem, wajahnya serem-serem. Mungkin mereka ngelihat karena mereka bilang mereka kanibal, berarti mereka pernah lihat mereka makan daging mentah kan? Berarti kalau daging mentah, daging manusia pun dimakan. Yang 10 orang lapor ke Musa, nggak mungkin kita bisa masuk, habis kita. Tapi yang 2 orang bilang apa? Musa dan Kaleb bilang, betul yang kalian bilang. Tetapi aku percaya bahwa Tuhan yang kusembah itu lebih hebat daripada semua mereka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Itu kalau orang taat sama perintah Tuhan, dia nggak peduli. Nggak peduli. Nggak perlu mayoritas minoritas, nggak perlu. Nggak perlu kita bangga kalau kita mayoritas. Nggak perlu. Masa gara-gara mayoritas bangga? Banggalah kau kalau hidupmu dipakai Tuhan. Itulah kebanggaan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Berapa anakmu? 12. Yang satu memang DPR, tapi sekarang di penjara. Kenapa? Gara-gara korupsi. Yang satu menteri, terus sekarang sudah di penjara gara-gara korupsi. Yang satu polisi, sekarang di penjara. Kenapa? Pungli. Yang satu dia itu usaha tanah. Ya apa maksudnya petani besar, tapi petani kaya raya gitu kan. Nggak usah lah saya sebut namanya, nanti keliru lagi. Haleluya. Sekarang di penjara. Kenapa? Nyerobot tanah orang. Haleluya. Haleluya. Yang parah lagi, yang satu sih dia sarjana teologi, terus sekarang di penjara. Kenapa? Narkoba. Ya rala. Aduh, haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan sedang cari orang-orang yang mau taat, orang-orang yang siap untuk melakukan perintahnya. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, di sini dikatakan siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya. Bukankah mereka yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Artinya mereka yang mengeraskan hatinya. Haleluya. Kalau hati kita lembut, ya Tuhan itu gampang membentuk kita. Haleluya. Tapi kalau orang baik hatinya keras,
Tuhan susah bentuk dia. Tapi orang ini nakal, jahat, tukang copet, rampok, pelacur, apapun lah. Tapi hatinya lembut. Itu lebih gampang Tuhan bentuk. Tapi orang ini baik, nggak pernah mencuri, nggak pernah merampok, nggak pernah ini. Makanya waktu saya buat KKR di Aceh Tenggara, saudara, ya, itu setelah selesai khotbah, ya, ada datang orang Batak. Dia bilang begini sama saya, Amang pendeta, apa? Tadi kesaksian Amang seram aku dengar. Perampok, pencuri, penjina, masuk penjara berulang kali. Tapi Amang kok bisa dipakai Tuhan? Aku ini orang baik. Hanya nanam terong, nanam cabai. Gak pernah curi cabai, gak pernah curi terong. Iya. Tapi kok aku gak dipakai Tuhan? Berarti aku harus merampok dulu seperti Amang ya? Oh, haleluya. Saudara, kalaupun dia merampok dulu, kalaupun dia mencuri dulu, tapi kalau hatinya keras, nggak bisa. Jadi bukan masalah penjahat orang baik, hatimu lembut nggak? Kalau kau orang baik tapi hatimu keras, malah apa yang kau dengar ini nggak masuk. Khotbah apa itu? Haleluya. Khotbah apa itu? Taat sama Tuhan. Aku bukan pencuri, bukan perampok, bukan pembunuh, bukan penjina. Apa dia itu? Hatinya keras. Tapi kalau hatinya lembut, iya Tuhan. Memang aku bukan pencuri, bukan perampok, bukan penjina, bukan pelacur, bukan juga korupsi. Tapi sekalipun saya menurut orang baik, tapi hati saya Tuhan belum bisa mendengar suaramu. Saya rindu Tuhan, saya haus Tuhan, saya butuh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, istri saya bilang, Ibu Pera juga katanya mau konseling katanya. Tapi dia bilang, apa mau ya Pak Pendeta itu konselingin saya. Loh, haleluya. Jadi ada banyak orang-orang saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang mereka sudah trauma mungkin dengan pendeta-pendeta yang eksklusif ya, pendeta-pendeta yang sok kudus, sok suci tapi nggak jelas, gitu loh. Sampai jalannya juga diatur. Nah, kalau kita kan jalan biasa aja, haleluya. Jadi makanya kita sulit dihormati karena jalannya biasa. Coba jalan saya gini, pasti kalian hormat semua. Pasti ya, siapa? Karena saya biasa-biasa aja. Nanti kami ke Roxy ya kan, ke Roxy saya, si Daniel, si Joshua ke Roxy. Udah gitu mereka bilang lapar. Ayo kita ada potkut ya. Putkot ya. Nah itu kalau bahasa-bahasa asing kadang saya, karena saya sudah lama tinggalkan asing. Nah putkot ya. Ada di atas itu putkot. Terus ku ajak ke sana, dia bilang di luar aja Pak, di luar katanya. Kenapa? Murah. Itulah anak udah dididik begitu. Anak itu dididik itu jadi mirip orang tua. Mereka semua cari murah. Tapi giliran sepatu cari mahal. Sepatu Joshua itu 1.700.000. Saya nggak punya sepatu yang harga segitu. 1.700.000. Loh, Pak Pendeta kok manjakan anak? Beli sepatu mahal-mahal? Enggak, itu uang dia sendiri. Ya kan saya kasih tiap minggu 100.000. Ya terus dikumpuli dia, ya itu urusan dia. Anak-anakku ini nggak boros. Enggak. Uang yang dikasih nggak pernah dijajaninya. Iya, sampai si Daniel ini nggak mau jajan-jajan, nggak boros. Jadi kalau udah kasih uang tiap minggu, dibuang-buangnya tuh di tempat tertentu. Iya, makanya aku tanya, udah ada berapa? 10 juta? Nggak aku hitung-hitung, biarlah situ katanya. Iya, haleluya. Belilah celanamu. Ah ngapain beli celana katanya? Hemat aja katanya. Padahal udah bolong celananya. Hemat. Hemat. Itulah saking hematnya anak saya tuh, didikan saya. Iya. Loh. Istri saya bilang ngomong, itu si Daniel celananya udah bolong-bolong. Dia suruh beli, mana mau dia kalau uang dia. Dia bukan nggak mau celananya, dia nggak mau keluar uang. Jadi Anda harus paham, dia butuh celana, tapi dia tidak mau keluar uang. Itulah saking hematnya, itulah didikan saya. Jadi sampai dalam kali dia mengimaninya.
didikan itu. Harusnya nggak malah seperti itu, tapi ya udahlah, namanya anak kan. Wah, dia nggak peduli. Yang malu orang tua saya. Iya, dia pernah bilang gitu, yang malu kalian kok. Wah, kadang pakai kolor-kolor aja ya. Aduh, haleluya. Saudara, bisakah Anda berpikir seperti Daniel? Yang penting gua taat sama Tuhan. Kalau nggak ada celana, nggak ada baju, yang malu kan Tuhan. Gitu dong. Karena dia taat sama saya si Daniel. Beliin mah. Wah, dibeliin kemarin 4 celana kalau nggak salah. Karena kalau pergi-pergi nanti celananya udah jorok, itu lagi. Iya. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang keras hatinya itu nggak akan bisa taat. Itu pertama ya, kendala. Kenapa banyak orang nggak bisa taat? Karena hatinya keras. Yang kedua, atau mengeraskan hati. Haleluya. Kita baca di dalam Ibrani 4 ayat 7. Coba, Ibrani 4 ayat 7. Ayat yang hampir sama. Kita baca saja. 3, 2, 1. Kok kalian kecil kali suaranya, Halil? 3, 2, 1. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi mulai zaman Daud dan zaman seterusnya, memang orang Israel itu banyak yang keras hati. Boleh dikatakan mereka itu Tuhan. Tapi kalau Tuhan udah ngomong, Musa pun dilawan sama mereka. Makanya waktu ketemu dengan Yesus, apa kata ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kata orang-orang Israel, apa dia bilang? Orang Yahudi. Hei, sedangkan Musa memberikan surat, kenapa lu larang? Apa kata Yesus? Karena lu tegak tengkuk. Hai, kurang ajar lu ya. Main-main lu ya. Jadi bukan karena Musa ditodong mau dihabisin. Bayangkan saudara, kalau tiba-tiba Anda demo di depan kamar saya, keluarkan surat cerai, hei Lubis, ya kan? Keluarkanlah semua, Tanjung bercerai, Manurung bercerai semua, daripada gua mati. Haleluya. Jandri walaupun baru nikah, cerai lagi. Iya, haleluya. Ya habis. Memang mereka tegar tengkuk orang Israel, bukan perintah Tuhan. Haleluya. Mereka tegar tengkuk. Oke, yang kedua, kenapa orang sulit taat? Karena memikirkan untung rugi. Kita baca Matius 19 ayat 27. Matius 19 ayat 27. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Inilah otak-otak bisnis semua. Otak-otak bisnis begini. Ya kan? Petrus bilang, aku udah ngikut engkau. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau Tuhan. Apa yang kami peroleh? Mana? Haleluya. Jadi kalau ikut Tuhan itu mau untung rugi, itu nggak mungkin bisa taat. Rugilah. Rugi kalau ke gereja nggak hari Minggu. Nanti disuruh-suruh. Tapi kalau hari Minggu kan nggak, duduk doang. Iya, harusnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada setiap jemaat yang datang ke gereja. Apa yang perlu dibantu? Apa yang perlu dilakukan? Gitu. Tapi enggak. Semua sibuk cari duit. Haleluya. Kau mau jalan berulang-ulang kali pun dari sini kecilitan, balik lagi, nggak akan ketemu duit di tengah jalan. Percayalah. Haleluya. Tapi kalau kau diperintahkan Tuhan, lakukan ini, lakukanlah, pasti kau diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya. Kalau Pak Freddy disuruh Tuhan, lakukan, pasti diberkati. Tapi Pak, nggak mungkin Pak. Kenapa? Situasi kondisi nggak mendukung. Tuhan nggak perlu dukungan situasi kondisi. Itu Tuhan yang lain. Haleluya. Iya, masa Tuhan dibela-bela?
Tuhan Maha Besar, terus bunuh orang. Tuhan Maha Besar. Oh, iya, aku nggak mau pakai bahasa yang lain. Bahasa ini biar lebih bagus. Jadi bahasa yang lain katanya penistaan, ya kan? Tuhan Maha Besar, bunuh orang. Tuhan Maha Besar. Ngapain? Tuhan nggak perlu dibela. Tuhan Yesus nggak perlu dibela. Haleluya. Orang bilang dulu darah risuli lubis halal, halal, halal. Saya bilang saya udah pernah makan babi. Masih halal juga. Haleluya. Harusnya darah orang Kristen itu haram. Yang ngomong orang-orang mualaf itu ataupun siapa kayak itu ya, yang ngomong darah orang Kristen itu halal, itu goblok. Orang Kristen kan makan babi. Dia nggak tahu MUI harus bertindak. Didi itu penceramah yang goblok. Justru darah orang yang nggak makan babi yang dia boleh. Kan darah Pak Tanjung udah makan babi, haram dong. Jadi semua makanan ini akan berkaitan dengan darah. Semua penyakit itu pasti nanti ceknya darah. Lu mau berobat apapun, kalau penyakit apapun itu nanti darahnya diambil. Haleluya. Itu yang membuktikan nanti lu. Oh, kena apa ini, kena apa ini, kena apa ini. Haleluya. Bahkan sekarang udah ada pencekan lagi. Orang udah selesai, COVID-nya sudah bagus, sudah diambil dari sini PCR. Nanti berapa minggu lagi darahnya harus dicek lagi. Karena ada pengentalan. Bisa virusnya sudah mati, tetapi akibat virus yang lama bisa membuat kental darah. Itu yang sering orang pulang sembuh-sembuh atau mati. Itu. Haleluya. Itu yang saya lihat dari artikel, saya lihat dari televisi, saya perdebatan dokter-dokter. Haleluya. Saya hanya menyampaikan, mereka bilang, kalau saya sih nggak ngurusin yang begituan. Haleluya. Terus Yesus nggak mau kalah. Kita baca sampai selesai aja ini. Ya, nggak mau kalah. Dia bilang harus memperoleh apa aku kalau aku ikut Tuhan. Terus baca 3, 2, 1. Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku. Oh, bukan main-main, bukan macam-macam. Haleluya. Kalau kita yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, setia sama Tuhan Yesus pada penciptaan kembali, haleluya, kita didudukkan di takhta bersama Tuhan dan memerintah. 12 suku Israel yang nggak percaya Tuhan, kita perintah itu. Atau yang mereka mungkin dulu imannya cicere-cicere, kita perintah. Bukan orang suku lain loh, bukan bangsa lain. Kalau bangsa lain, aduh, buat saya mah biasa. Ini bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk bisa dipimpin. Jangan salah paham loh yang mendengar omongan saya. Saya bukan bela Israel. Saya bukan bilang Israel hebat. Maksudnya tegar tengkuk. Lu kalau ada pendeta ya, lihat orang bersenjata, pangkatnya di sini bintang 4. Terus sini kamu, saya doakan. Oh, doakan ya Tuhan Yesus. Ya, saya. Terus kita tanya, udah dibaptis kok? Udah. Aku pun melayaninya Pak di gereja sana. Ya enggak biasa itu. Haleluya. Jadi bukan masalah itu. Masalahnya ada orang nggak ada pangkat pun, tapi kalau tegar tengkuk, umpamanya Pak Mandurung ini nggak adanya pangkatnya dia ini, nggak ada, kopral pun nggak ada. Tapi kalau dasar tegar tengkuk, ya nggak bisa. Jadi yang kita herankan itu orang tegar tengkuk, tapi kita perintah berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Itu maksud saya. Haleluya, haleluya. Kita doakanlah biar Israel ini jangan perang-perang terus. Haleluya. Ya nanti katanya pro Israel, bukan, maksudnya ya saya ingin menjelaskan kebenaran saja menurut apa yang saya tahu di dalam Alkitab. Haleluya. Terus selesaikan aja, cepet. Nah, 3, 2, 1. Bapak atau ibunya, anak atau bundanya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Oh, akan memperoleh berapa? 100 kali lipat. Lu kok bisa? Buktinya Ayub. Betul nggak? Buktinya Ayub. Anaknya mati semua, hartanya habis. Bisa dikembalikan Tuhan berapa kali lipat? 4 kali apa berapa ya? Ya kurang lebih begitu. Kok bisa? Aku pun heran. Gimana ya? Gimana ya? Tiba-tiba aja brojol-brojol lagi anaknya. Aku pun bingung. Nggak tahu lah, nggak ngerti lah itu. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Entah lahir, kan nggak diceritakan lahir, diceritakan dikembalikan. Anaknya dikembalikan, bukan yang mati itu. Apa yang mati dihidupkan lagi? Aku nggak ngerti lah.
Kenapa Tuhan langsung jadikan lagi? Karena di situ cuma dibilang dikembalikan lagi semua yang habis tadi 4 kali lipat kalau saya nggak salah. Haleluya. Saudara, lihat di sini. Haleluya. Kalau kau meninggalkan ayah ibumu dan semuanya gara-gara karena kerajaan Tuhan, Tuhan kembalikan 100 kali lipat. Haleluya. Terus. Ayat 30. Tetapi haleluya. Tuhan Yesus mau bilang ini, semua yang kusampaikan itu ya, aku akan genapi. Tapi kalau kau ikut aku hanya karena mau itu, kau akan jadi terakhir. Walaupun kau terdahulu. Artinya otakmu otak terakhir. Haleluya. Walaupun kau ikut terdahulu, kau ikut Tuhan pertama kali di gereja ini. Tapi kalau otakmu itu ikut Tuhan masih untung rugi, kau akan menjadi yang terakhir. Ikut Tuhan tidak pikir untung rugi. Haleluya. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Haleluya. Yang ketiga, saudara, ya, apa akibatnya kalau kita tidak taat? Apa akibatnya? Coba kita baca di Ulangan. Apa akibatnya? Ulangan 28 ayat 15, 16. 3, 2, 1. Ya, ini bagus sekarang. Maka segala kutuk ini akan datang padamu dan Oh, teruslah. Selesaikan di sini aja terus. Nah, sekarang kau lari ke kota, terkutuk juga. Ke ladang terkutuk juga. Jadi mau kemana? Ya, terus. Terkutuklah bakulmu. Kau mau bawa bakul juga terkutuk. Mau masak pakai adonan juga terkutuk. Wah, terus. Terkutuklah. Ayo. Hasil anak dan saudara, terkutuklah buah kandunganmu. Saudara tahu? Bukan, ini biar Anda paham. Ya, ini dimaksudkan Tuhan kalau udah terkutuk kandungannya ini, saudara, ini orang misalnya ya, ini terlepas dari agama dulu, terlepas dari keyakinan kita. Ini di perjanjian lama ini. Di perjanjian lama ini ya, terlepas dari keyakinan kita kan di perjanjian lama masih banyak orang kawin berapa kali kan? Abraham juga kan kawin sama keturah lagi sama ini kan? Jadi kalau udah dikutuk kandungannya, dia ceraiin laki-lakinya, dia kawin lagi, nggak punya anak lagi, kawin sama lagi nggak punya, mau 100 laki-laki pun ngawinin dia nggak ada anaknya. Nah, udah terkutuk. Ini maksudnya biar jelas. Haleluya. Bukan karena sama laki-laki bukan sama laki-laki manapun, udah terkutuk kandungannya. Haleluya. Terus. Tapi Anda nggak boleh gitu. Itu saya mau menjelaskan biar paham. 3, 2, 1. Nah, terus gimana lo? Ngeri lah. Kalau kita betul-betul nggak taat kepada perintah Tuhan tadi. Haleluya. Bukan kalau masuk nggak terkutuk, keluar terkutuk, oke, kita masuk aja, diam aja di rumah. Ini masuk ke rumah terkutuk, keluar ke rumah terkutuk, masuk kantor terkutuk, keluar kantor terkutuk. Haleluya. Ngeri nggak? Terus cepet. 3, 2, 1. Punah dan binasa dengan segala karena jahat. Terus. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Iya, haleluya. Kalian tahu kenapa sampai sekarang Israel terus perang sama Palestina? Ini baca aja ya ini, huru-hara terus. Udah nggak usah dibahas, biar orang itu sendiri yang bahas, nanti nggak enak. Terus. Tuhan sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana kau pergi untuk menduduk. Terus. Biar masuk. Tuhan akan. Sorry. Ternyata corona dulu udah ada loh. Cuma namanya bukan corona loh. Pernah lihat ya?
Saya baca ketawa sedih. Tuhan akan mengajar engkau dengan batuk kering. Ciri-ciri corona gitu. Hati-hati sama orang begitu ya. Terus demam. Ah, ciri-ciri corona. Batuk kering, demam. Ah, jadi kalau sekarang kan kalau lu batuk ya, iya, demam ya, iya. Langsung dia pakai masker kan jauh-jauh kan? Gitu kan? Ah, terus kepialu, ini kepialu pun aku nggak ngerti. Terus sakit radang, bener kan? Terus kekeringan, hama, dan semuanya itu akan sampai ngeri loh kalau udah terkutuk loh. Saudara, saya berdoa jangan ada di sini yang sempat terkutuk. Kalaupun ada yang terkutuk, saya cabut kutuk itu dalam nama Yesus. Haleluya. Terus 3, 2, 1. Dan tanah yang di bawahmu menjadi besi. Terus cepat. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu, dan dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu. Oh, ngeri loh. Sampai engkau Serem loh. Terus. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan. Terus. Ayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi. Waktu saudara, waktu saya tahun 2004 ya. Waktu kejadian apa ya? Tsunami ya. Betul-betul mayat bergimpangan. Terus. Tuhan akan dengan borok, dengan kedal, dengan kudis, dan daripada engkau tidak dapat sembuh. Terus. Terus. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba dalam gelap. Berjalan menuju akan runtuh, tetapi engkau selalu ikhlas dan dirahmati, dan tidak ada seorang yang datang menolong. Terus. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan melindunginya. Ngeri. Terus. Engkau akan melihat rumah, tapi tidak akan mendiaminya. Serem. Terus. Engkau akan membuat pohon anggur, tapi tidak akan memecah hasil. Terus. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Saudara, gini loh, kalau dicuri, disembelih dia, sembelilah, tapi jangan depan kita. Ini ngeri kali loh. Itu pun katanya udah tunangan ditiduri depan kita lagi itu. Waduh, ngeri. Terus. Keledai mereka dirangkap dari depanmu, Tidak akan dikembalikan kepadamu. Terus. kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu, dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Serem. Terus. Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu Ah. perempuan Mana kok di situ? Ya, terus. Anakmu laki-laki terus. diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-hari engkau rindu kepada mereka, dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Terus. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu, dan segala hasil jeripayamu engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Terus. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Saudara, orang gila itu ya terkutuk gitu ya. Kok bisa gila ya? Terus. Terus. Tuhan akan menghanyut engkau dengan bara jahat, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Terus. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Terus. Engkau akan menjadi kedahsyatan dan sindiran. Di antara segala bangsa, mana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Ya udah, sampai di sini ntar kau bacalah di rumah itu. Ngeri kali, serem. Enggak, kalau kita baca semua, jangan sampai ada yang pulang pingsan. Haleluya. Haleluya. Tapi saudara, inilah akibat ketidaktaatan. Tapi kalau kita taat, kita baca. Iya. Yang keempat, kita baca. Ulangan 28 ayat 1. Ini terakhir ini. Haleluya. 3, 2, 1. Dan ya. Segala bangsa di bumi, Iya, terus. segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau
Berkatilah. engkau di kota dan diberkatilah engkau. Jangan takut saudara, kau mau tinggal di ladang, tinggal di kota, bukan itu persoalan. Persoalan diberkati atau tidak. Terus. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bunimu, dan hasil terangmu, yakni anak-anak. Iya, nggak usah takut saudara, nggak usah takut. Oh, harus makan ini, baru buah kandunganmu nanti bisa subur. Enggak, kalau udah diberkati Tuhan, mau makan daging, mau makan ikan asin pun diberkati terus. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Oh, luar biasa terus. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. terus. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang banyak berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari di depanmu. Oh, terus. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhanmu. Saudara sebentar ya. Ini makanya saya katakan ya, kalau kita hamba uang, kita adalah uang itu tuan kita, betul nggak? Kalau kita tuan uang, berarti uang itu hamba kita. Ternyata tuh uang itu benda mati, betul? Benda mati. Bisa diperintahkan loh. Kan uang berkat nggak? Berkat. Cabai berkat nggak? Bawang berkat nggak? Beras berkat nggak? Berkat kan? Mobil berkat nggak? Semua berkat kan? Bisa diperintah loh. Jadi bagi Tuhan itu nggak ada benda mati. Sama kau aja itu benda mati. Loh bener, kalau kau sekarang nggak mau memuji-muji Tuhan, semua nggak mau, batu-batu. Loh, sama kau benda mati, sama Tuhan nggak ada benda mati. Makanya Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Haleluya. Terus ayat 9-nya terus. Yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, Terus. maka bangsa-bangsa akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Wow, luar biasa. Terus. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan segala kebaikan Dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan. sumpah pada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Terus satu ayat lagi coba. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Haleluya, ini luar biasa, sudah bukan sorak-sorai ya bagi Tuhan. Saudara, kita pinjamin, terus kita nggak minta lagi. Haleluya, saya rindu yang seperti ini nih. Itu udah mulai terjadi, cuma memang saya minta nggak dikasih, itu aja. Haleluya. Berapa ayat lagi? Satu lagi katanya, satu lagi. Nah, itu kalau berkat enak, satu lagi. Ya, 3, 2, 1. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepada hari ini, Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Kerja di puskesmas, kepala puskesmas. Kerja di jualan di pasar, jadi kepala pasar. Iya, tukang parkiran jadi kepala parkir. Loh, nggak masalah, semua itu halal kalau dijalani dengan halal. Tukang band jadi kepala band. Bukan cuma main gitar doang, kita kepalanya yang ngatur. Haleluya. Kan ada pemain band di sini kan, pemain musik jadi kepala. Tukang apa lagi? Tukang kebersihan. Kebersihan ini. Tapi kepala kebersihan. Yang penting ada kepalanya. Daripada lu misalnya jadi polisi, tapi bukan kepala. Ini lu kepala, nggak apa-apa. Kita tukang kebersihan yang di itu. Tukang kebersihan yang di Pemda ini, yang si Anies Baswedan ini, iya pasukan kuning, tapi lu kepalanya. Oren, haleluya, haleluya. Di mana kau? Di situ tempat jualan bawang semua, kau kepalanya. Jadi kau ngatur semua tuh, bawang harganya harus gini, jangan boleh ya macam-macam ya. Kau kepalanya semua. Dimanapun kita berada, kita jadi kepala. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Jadi ada berapa hal tadi? Ada apa? Taat itu apa artinya taat? Tidak membantah. Melakukan perintah Tuhan tanpa
Nah, terus? Tanpa tawar-menawar, ya. Terus kenapa banyak orang tidak bisa taat kepada Tuhan? Kenapa? Mengeraskan hati. Terus yang kedua? Untung rugi. Poin yang ketiga, apa akibatnya kalau kita tidak taat? Dapat kutuk. Kalau taat, mau dapat kutuk atau dapat berkat? Mari kita taat. Bangkit berdiri. Haleluya, kita taat. Taat. Haleluya. Taat itu dibolak-balik tetap aja taat. Lu salah baca juga tetap taat. Jadi orang Indonesia bacanya tetap taat, orang Arab dari kanan ke kiri taat juga. Jadi kita Indonesia sama Arab sama jadinya. Asal taat. Haleluya. Taat. Nurut. Haleluya. Taat. Anda mau taat? Haleluya. Haleluya. Mulai belajar mendengar suara Tuhan. Kau bisa taat. Kadang-kadang Tuhan bicara sama saya malas banget. Tapi saya paksa karena saya katakan, Tuhan, saya mau taat. Tapi saya tidak berbantah-bantah, cuma saya memaksa diri saya. Kadang-kadang anak saya Daniel itu sering berdebat sama saya. Kenapa? Ketika saya bilang, ayo kita berangkat Daniel, Tuhan suruh. Kadang-kadang dia malas-malasan. Saudara, kita harus taat. Taat sama Tuhan. Taat sama perintah Tuhan. Hidupmu akan diberkati. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau taat sama perintah Tuhan, angkat tangannya. Yang gak mau taat, kakinya yang diangkat. Ya. Berarti kalau kau nggak mau taat, kau mampu ngangkat kakimu dua-dua hari ini. Hebat kau. Iya. Berarti kau udah jadi Tuhannya Tuhan. Makanya orang yang nggak taat sama Tuhan tuh orang sombong, angkuh, sok. Makanya aku bilang kalau kau yang mau taat, angkat tanganmu dua-dua, angkat. Yang nggak mau taat boleh angkat kakinya dua-dua. Ngeri kan? Kau ini filosofi loh ini. Kalau orang tahu. Saya harap si Ewaloni nonton sampai selesai. Dia ahli filosofi begini. Jadi itu bahasanya serem itu. Kalau kau nggak taat, angkat kakimu dua-dua. Haleluya. Artinya kau boleh tidak taat, tapi kalau kau mampu ngangkat kakimu dua-dua, ngerti nggak? Nah persoalannya mampu nggak kau terbang? Ayo. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mau taat. Ampunilah ketidaktaatan kami selama ini. Kami mau menikmati perjamuan kudus. Karena itu Tuhan Yesus, kalau ada dosa kesalahan kami, ampunilah kami, supaya kami layak menerima tubuh Kristus dan meminum darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memakan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Saudara, kita sekarang doa terus supaya ada yang beli perjamuan kudus terus. Hah? Nggak jadi? Nggak jadi dibuat? Oh haleluya. Tadi sudah bilang dibuat. Haleluya. Mungkin habis kali. Nah, jadi siapa yang waktu itu yang beli Ibu Epa ya? Berapa dia beli? Nah, siapa tahu Ibu Epa mau beli banyak lagi. Kita biar tiap hari perjamuan kudus. Nggak apa-apa tiap hari perjamuan kudus. Yang nggak boleh itu tiap hari yang nggak boleh itu tiap hari ngaco-ngaco. Haleluya. Haleluya. Udah, kita perjamuan kudus dengan roh ya. Kita kan belum pernah praktekkan nih. Nah, kita praktekkan. Kita angkat tubuh Kristus. Ini ketaatan. Angkat. Ini angkat ya, angkat. Inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah ini dan ingatlah akan Yesus yang telah menebus kau dari dosa. Siapakah di antara saudara-saudari yang percaya? Amin. Amin. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Angkat darah Yesus. Haleluya. Ini darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Pada waktu malam itu dia berkata, inilah darahku yang tertumpah bagi kamu. Minumlah ini, ingatlah akan daku. Apakah saudara-saudari percaya ini darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Anda sudah perjamuan kudus. Anda sudah perjamuan kudus secara roh.
Haleluya. 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 Saudara, mari kita akhiri pesta domba Allah hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sekarang Violina rajin dia melayani Tuhan, semangat. Iya, karena jamnya. Saya mau perpanjang, nanti jamnya nggak bagus. Ada. Lihat kan baru jam baru. Oke, kita angkat dengan tangan kanan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa hanyalah Yesus. Kalau kami bisa mengembalikan hari ini, karena Yesus memberkati kami. Dan kami percaya Yesus akan terus memberkati kami. Biar tiap minggu kami bisa perjamuan kudus. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa.